Ada tidak Nabi mengajarkan jamaahnya, ayo setiap 2 rakaat ini selawatnya, setiap 2 rakaat ini selawatnya? Ada nggak? Tidak ada. Makanya nanti dari masjid ini ke masjid ini zikirnya beda. Kalau di kampung saya Subhanal Malikil Quddus, kampung sebelah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal, ya kan? Alasannya bukan asal berzikir, karena zikir itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima yang ada dalilnya, yang ditolak yang tak ada dalilnya. Sebab siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tak ada perintahnya, amalannya tertolak. Justru orang-orang aswaja membaca dzikir, membaca sholawat, tahlil, takbir semacamnya di antara sholat tarawih dengan tarawih yang lain itu mengamalkan hadisnya Rasulullah, Pak Ustadz. Bukan tidak ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada salah seorang teman yang komentar di konten saya, meminta saya untuk menanggapi ceramahnya Ustadz Wahabi. Dia yang sudah bergelar doktor, yaitu Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, kalau tidak keliru LCMA di belakangnya. Masalah membaca sholawat atau dzikir di sela-sela sholat tarawih. Saya cari di konten orang tersebut, di konten Ustadz ini, saya menemukan ceramahnya sebagaimana yang telah ada di cuplikan di awal video ini. Jadi dia mengatakan, si Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa sholawat atau dzikir yang dilakukan oleh orang-orang aswaja di sela-sela sholat tarawih itu adalah sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam beribadah itu harus merujuk terhadap dalil, tidak boleh buat-buat sendiri. Betul 100% Pak Ustadz. Jadi kita dalam beribadah itu harus merujuk kepada dalil. Cuman kadang-kadang teman-teman Wahabi ini tidak memahami bahwa yang dijadikan sandaran itu dalil. Mereka tidak paham bahwa itu adalah dalil. Kadang seperti itu, sehingga mereka itu selalu ngomong bahwa yang dilakukan oleh aswaja ini tidak ada dalilnya. Termasuk ini, termasuk membaca sholawat, membaca dzikir di sela-sela sholat tarawih. Baik, apakah benar yang dilakukan oleh aswaja di Indonesia ini, terutama di Indonesia ini, yaitu baca sholawat, baca dzikir di sela-sela sholat tarawih ini? Justru orang-orang aswaja membaca dzikir, membaca sholawat, tahlil, takbir semacamnya di antara sholat tarawih dengan tarawih yang lain itu mengamalkan hadisnya Rasulullah, Pak Ustadz. Bukan tidak ada dalilnya. Baik, saya bacakan ini hadisnya, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, an Sa'ib bin Yazid anna Muawiyata qala lahu. Hadis ini dari Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini berkata bahwa Muawiyah pernah berkata terhadap Sa'ib ini. Apa perkataan Muawiyah terhadap Sa'ib? Idza shallaital jum'ata fala tasilha bi sholati aw takhruja. Sa'ib, jika kamu sholat Jumat, kemudian mau sholat sunnah setelahnya sholat Jumat, maka kamu tidak boleh sholat itu, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah setelahnya Jumat, sehingga antara Jumat dengan sholat yang akan kamu kerjakan setelah Jumat ini dipisah, baik dengan perkataan atau kamu keluar dulu baru sholat. Itu perkataan Muawiyah. Kenapa Muawiyah itu melarang Sa'ib untuk menyambung sholat Jumat dengan sholat yang lainnya itu tanpa dipisah dengan perkataan atau keluar dulu dari masjidnya itu? Muawiyah ini berlandaskan terhadap perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Muawiyah,
fa inna Rasulullah sallam amarona bidzalik, karena Rasulullah memerintahkan seperti itu, yaitu alla tu solatun bisolatin hatta natakallama au nakhruja. Kata Muawiyah, Rasulullah memerintahkan kami agar tidak menyambung sholat dengan sholat lainnya hingga kami berkata-kata dulu, berbicara dulu, atau kami keluar dari tempat itu baru masuk untuk melaksanakan sholat yang lain. Pak, ini hadis sahih. Jadi sholat tarawih, satu tarawih, kemudian mau sholat lagi. Di antara tarawih dengan tarawih ini dipisah dengan perkataan, atau kita keluar dulu. Jadi antara satu tarawih dengan tarawih yang lainnya ini kita dipisah ini. Ini perintahnya Rasulullah agar dipisah. Baik dipisah dengan perkataan. Nah sekarang masalahnya zikir, sholawat itu masuk kalam apa enggak? Kalau masuk kalam ya sudah, itu betul. Jadi dipisah daripada kita. Kamu baru datang. Kapan datang dari Mekah? Kapan datang dari Jakarta? Ya dipisah dengan itu bisa juga, enggak apa-apa. Nah, atau keluar. Jadi misalnya kita sholat tarawih 2 rakaat, setelah salam kita keluar, masuk lagi. Ini perintahnya Rasulullah loh. Karena khawatir kerepotan, ulama aswaja ini akhirnya mereka itu menganjurkan untuk membaca sholawat daripada keluar dulu, membaca zikir. Makanya berbeda-beda di masjid. Betul kata Pak Ustadz itu. Masjid ke masjid lainnya memang berbeda-beda. Intinya mereka itu memisah dengan kalam. Daripada mereka itu dipisah dengan kalam, jamaahnya di masjid, dan dipisah dengan kalam-kalam urusan dunia misalnya, dibicarakan di dalam masjid, maka mereka menganjurkan untuk membaca sholawat atau zikir, atau bahkan mengusir Syiah dari masjid itu. Karena Syiah tidak mau terhadap khalifah-khalifah yang 3 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Sayyidina Ali. Sehingga kita jumpai di sebagian masjid, di sebagian tempat itu orang aswaja membaca itu Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Terus Al-Khalifatus Saniyah. Ini agar orang Syiah yang sholat di situ bisa kepanasan, sehingga dia tidak betah sholat di situ. Karena mereka tidak mau terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi ini berdasarkan perintah Rasulullah ya, Pak Dasman Yahya Ma'ali, Pak Doktor. Jadi kalau sholat dengan sholat lainnya, ini Rasulullah memerintah agar dipisah, jangan disambung. Baik dipisah dengan kalam atau keluar dulu. Ini hadisnya Pak Dasman. Baik, sekarang fatwanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini adalah muridnya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya beliau menjelaskan ketika ditanya tentang masalah memisah sholat tarawih, orang yang membaca doa, membaca zikir, membaca salawat di sela-sela sholat tarawih itu, ditanya tentang itu apakah ini bid'ah atau tidak. Kemudian jawaban beliau Ibnu Hajar Al-Haytami fa'ajaba biqaulihi as-salatu fi hadzal mahalli bi khususihi lam nara syai'an fis sunnati. Membaca sholawat di tempat itu antara salat tarawih dengan tarawih yang lainnya, di tempat itu, di waktu itu, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, lam nara syai'an fis sunnah, kami tidak menemukan itu ada di dalam sunnah. Wala fi kalami ashabina, termasuk dalam ashab Syafi'i kami tidak menemukan pendapat seperti itu yang menghususkan membaca salawat di sela-sela antara sholat tarawih dengan tarawih lainnya. Fahiya bid'atun, pekerjaan menghususkan membaca salawat di antara 2 sholat tarawih ini adalah bid'ah yunha anha mayyati biha. Orang yang mengerjakannya itu perlu dilarang. Memang perlu dilarang, tapi jangan dipotong sampai di sini. Orang yang mengerjakan itu yang harus dilarang bagaimana? Yang perlu dilarang orang yang mengerjakan atau membaca sholawat di antara 2 sholat tarawih ini adalah
yang biqasdi kauniha sunnatan fi hadal mahalli bihususihi, yaitu orang yang membaca sholawat dengan maksud bahwa sholawat yang dibaca di antara dua sholat tarawih ini adalah sunat dibaca saat itu. Ini yang perlu dilarang. Duna mayyati biha la bihadal qasdi. Lain halnya jika orang itu membaca sholawat di sela-sela sholat tarawih, tapi tujuannya bukan karena mengakui bahwa membaca sholawat di sela-sela tarawih itu adalah sunnah bikhususi, khusus dibaca tempat itu adalah sunnah. Tidak bermaksud demikian. Ini tidak dilarang kalau seperti itu. Bagaimana contohnya? Ka'ayyak sudah annaha fi kulli waktin sunnatun min haisul umumi. Jadi membaca salawat secara umum kapan saja kita itu disunnahkan membaca salawat. Kalau itu niatnya, maka ini adalah sunnah, bukan bid'ah. Yang bid'ah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika kita meyakini, kita bermaksud bahwa sunnah membaca salawat di antara tarawih dengan tarawih atau di sela-sela tarawih, itu yang bid'ah. Jadi kalau kita gabungkan dengan hadis yang di depan itu, berarti kita sudah melaksanakan sunnah Nabi, yaitu memisah antara sholat dengan kalam. Perkataan salawat ini masuk kalam apa enggak? Zikir masuk kalam apa enggak? Kita bilang Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin, masuk kalam apa enggak? Masuk kalam. Jadi dipisah antara sholat dengan kalam, atau kita keluar. Kalau sampean enggak mau baca sholawat, silakan berbicara dengan teman di pinggirnya. Ini perkataan Rasulullah, ini sabda Rasulullah. Kalau sampean enggak mau baca sholawat, Pak Dasman misalnya enggak baca sholawat, enggak baca zikir di antara tarawih dengan tarawih itu, silakan sampean bicara dengan temannya. Pak, kapan datang? Ini sudah dapat berapa rakaat? Iya boleh seperti itu. Atau kalau sampai Anda mau berbicara, silahkan Anda keluar. Dapat 2 rakaat, keluar dulu. Sebentar, keluar, kemudian masuk lagi, nambah 2 rakaat. Dapat 2 rakaat, keluar lagi. Terus seperti itu sampean. Karena ini perintahnya Rasulullah, yang sunnah seperti itu. Memisah antara sholat dengan sholat agar tidak disambung, kecuali kita berbicara dulu atau kita keluar dulu dari tempat tersebut. Baik, untuk Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ini mudah-mudahan Anda paham ya. Mudah-mudahan Anda membaca hadis ini bahwa kita itu dianjurkan, diperintah oleh Rasulullah untuk memisah antara sholat dengan sholat yang lainnya, baik dengan perkataan atau dengan keluar dulu dari tempat sholat kita. Mohon maaf sebelumnya. Sekian jawaban dari kami, sekian tanggapan dari kami. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.